Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Projada. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian, fungsi, dan cara backup data WordPress. Baik, kita langsung saja. Kita lihat dulu bagaimana pengertian dari backup data pada WordPress. Pengertiannya yang pertama yaitu memindahkan atau menyalin kumpulan informasi atau data yang tersimpan di dalam hard disk yang biasanya dilakukan dari satu lokasi atau perangkat ke lokasi perangkat lain. Yang kedua, data atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa file, dokumen, gambar, video, audio, sistem Windows, driver atau software atau program tertentu. Fungsi dari backup data. Yang pertama, kegunaan atau manfaat backup data yaitu kita masih mempunyai cadangan data dari data yang hilang, rusak, terhapus, baik yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri atau faktor lain di luar kemampuan kita, seperti file terkena virus, file rusak atau tidak bisa dibuka, perangkat komputer error atau bermasalah, mati listrik, bencana, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan begitu cadangan data yang sudah kita simpan tersebut dapat kita gunakan kembali sebagai pengganti data yang telah hilang, rusak, atau terhapus tadi. Fungsi backup data lebih mengacu pada faktor keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan komputer. Baiklah, sekarang kita praktekkan bagaimana caranya meng-backup data yang ada pada WordPress. Untuk web WordPress, itu yang pertama kali di backup adalah database-nya. Silakan buka database WordPress-nya di alamat berikut: localhost php myadmin. Nah, database sudah terbuka. Kita pilih database yang ingin kita backup. Kita lihat dulu ya, Ini yang akan saya backup adalah yang DB WordPress ini. Jadi caranya di sini ada tab, pilih tab export dulu. Nah, muncul halaman ini. Pada export method itu kita pilih yang custom. Pilih custom, untuk format tetap SQL. Kita pilih yang DB WordPress untuk database-nya. Nah, pada file name template itu silakan diubah namanya. Saran saya sih disamakan saja nama untuk file name template-nya dengan nama database-nya, yaitu DB WordPress. Kemudian tekan tombol go yang ada pada halaman paling bawah. Save file export tersebut. Oke. Nah, kita lihat DB WordPress sudah di-download. Nah, DB WordPress ini kita pindahkan saja ke misalnya di musik nih. Paste. Nah, ini sudah ada db_wordpress.sql. Nah, sampai di sini. Untuk backup database WordPress-nya sudah berhasil nih. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara meng-backup data WordPress-nya, data website-nya. Kita cari file WordPress-nya di sum htdocs. Nah, ini file WordPress-nya. Kebetulan di sini namanya WordPress. Mungkin ada nanti yang namanya lain daripada WordPress, tapi
Setidaknya kita harus tahu dulu mana file dari website kita. Jadi kita kopikan satu folder ini, copy, dan kita pindahkan ke, sebaiknya berdekatan dengan si database WordPress-nya. Saya pindahkan ke sini. Nah, nanti yang di backup adalah dua ini nih, yang bisa digunakan WordPress dan DB WordPress.sql. WordPress ini adalah websitenya, DB WordPress ini adalah database-nya. Sebaiknya kita bikin dulu folder baru. Kita kopikan yang dua ini, kita cut saja ya, kita masukkan ke dalam backup WordPress. Nah, ini dia file yang akan kita backup, yaitu WordPress dan DB WordPress. Sebenarnya ini sudah terbackup, tapi kita ingin menyimpannya ke Google Drive biar lebih aman. Sekarang kita buka Google Drive kita masing-masing. Terus di Google Drive silahkan buat folder baru yang namanya mungkin adalah, kita samakan dengan folder yang tadi ya, backup database, backup WordPress. Ini sudah ada backup WordPress. Nah, nanti file yang tadi, yang dua file ini, folder backup ini yang akan kita kopikan ke dalam Google Drive. Nah, sarannya sebaiknya supaya lebih cepat dalam pengkopian, ini kita kompres dulu. Bisa menggunakan kompres WinRAR atau menggunakan bawaan dari Windows, yaitu kompres zip folder. Sebaiknya gunakan bawaan Windows, yaitu kompres zip folder, karena tidak semua komputer mungkin terinstall dengan WinRAR ya. Kompres. Nah, ini sudah tercipta file baru yang sudah terkompres. Nah, kalau dicek di dalamnya juga sudah terdapat juga di bawah WordPress dan DB WordPress. Nah, file inilah yang akan kita kopikan ke Google Drive. Kita buka dulu backup WordPress-nya, folder backup WordPress yang ada di Google Drive. Nah, ini masih kosong. Kita tarik saja backup WordPress yang sudah dikompres tadi masuk ke dalam Google Drive. Kita tunggu sejenak. Kelebihan dari kompres ini, untuk pengkopiannya ke dalam Google Drive itu lebih cepat dibandingkan dengan tidak dikompres. Sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara membagikan file kompres ini, file yang ada di Google Drive? Atau biasanya kalau mahasiswa ingin mengirimkan tugas, bisa dengan menggunakan link yang ada di Google Drive saja kepada dosennya. Nanti dosen yang akan mendownloadnya. Caranya yaitu silakan klik kanan pada file yang ada di Google Drive. Kita pilih share atau get link, sama saja. Pilih share, mungkin saya pilih share saja. Nah, di sini pastikan get linknya yaitu anyone with the link ya. Berarti semua
yang memiliki link ini bisa mengambil data tanpa terkecuali. Jadi orang-orang yang memiliki link ini bisa mengambil data ini. Silakan dikopikan sebentar, klik kanan share, terus pastikan get linknya adalah anyone with the link ya. Copy link, done, link sudah dikopikan. Nah, link yang dikopikan tadi itu silahkan di share. Kalau sebagai tugas kepada dosen, maka link yang sudah dikopikan inilah yang dikirimkan ke email si dosen atau ke WhatsApp si dosen. Nanti dosen akan klik link tersebut dan mendownloadnya sebagai tugas dari mahasiswa. Saya rasa demikian saja untuk bagaimana cara membackup data WordPress dan mengirimkannya sebagai tugas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.